lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rahmatalita di program Dewan Menyapa. Dan kali ini saya sudah berada di sekitaran Kampung Selambai. Kalau kita berbicara tentang Kampung Selambai, kita pasti akan ingat dengan salah satu anggota DPRD Kota Bontang, yaitu betul Bapak Faisal. Nah, saya sekarang sudah bersama beliau. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar Bapak Faisal? Waalaikumsalam, Mbak Rahma. Gimana, sehat? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke Pak. Baik, saya ingin ngobrol panjang nih Pak selama 1 jam ini nanti kita Siap, ngobrol. insya Allah. Tapi santai aja. Ya, saya siap. ingin tahu nih bagaimana perjalanan seorang Bapak Faisal dari kecil hingga akhirnya sekarang bisa sukses dan duduk di kursi parlemen. Ya, Bisa ya. diceritakan dulu Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama, terima kasih buat Mbak Rahma yang telah mampir di Kampung Selambai ini. Iya. Salah satu kampungnya Pak Faisal dari Iya, kecil betul. sampai sekarang. Perjalanan gimana ya? Kalau menuju DPRD Kota Bontang, gimana ya? Bisa dibilang mungkin apa ya? Satu rezeki tidak disangka-sangka. Karena kenapa? Faisal besar di sini. Dari SD di sini, begitu tamat SD 004 negeri yang ada di Pasar Lama. Setelah itu tamat dari SD menuju ke Sulawesi sekolah pesantren. SMP berarti ya? SMP, namanya Sanawiyah. Ya. Alhamdulillah hampir 4 tahun di sana. Setelah itu naik SMA, merasa saya ingin balik dulu lah, karena apa? Nggak betah di sana waktu itu. Tapi orang tua di sini Oh, semua, di di Bontang, Bontang semua. Akhirnya Faisal putuskan balik ke sini dan melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2. Dan alhamdulillah tamat di 2021. Alhamdulillah, kalau dibilang apa menuju parlemen ini, saya dulu istilahnya anak pesisir menuju parlemen, ya kan? Karena apa ya, seorang Faisal yang dulunya hanya apa ya, tidak ada background politiknya, tidak ada nuans apa latar belakang politiknya, tapi kenapa maju jadi anggota DPR? Tapi waktu setelah lulus SMA itu Pak, Bapak bekerja atau lanjut kuliah atau seperti apa? Lulus SMA, saya dulu gini Mbak Rahma, sambil sekolah sambil berusaha. Kebetulan saya punya motor waktu itu motor Shogun, ya kan, motor dulu kan. Ya. Sambil sekolah, sambil ngojek. Ngojek tapi sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau dilihat teman kadang malu kan. Tapi setelah tamat, saya menambah usaha lagi. Artinya menambah gimana ya? Mau berusaha sambil ngojek. Saya jual ikan juga, ya kan? Keliling karena punya motor. Keliling jual ikan dari apa, ngambil di pasar atau di pelabuhan ini. Oh, jadi jualannya keliling Pak? Keliling. Itu. Kelilingnya di apa, daerah Kanaan sampai Pier waktu itu. Naik motor? Naik motor. Ya alhamdulillah, salah satu apa ya, setelah tamat dari sekolah ingin berusaha untuk mandiri, ya kan. Terus gimana ya? Ya itu. Kalau ditanya soal bagaimana kondisi keluarga saat itu Pak, kenapa akhirnya Pak Faisal memutuskan untuk mandiri dengan mengojek dan juga jualan ikan itu tadi?
Kondisi keluarga alhamdulillah bagus ya kan. Artinya keinginan Faisal ingin berusaha ya kan. Saya punya orang tua, walaupun orang tua sambung ayah, orang tua kandung kan sudah meninggal di tengah laut ya kan. Alhamdulillah punya bapak, orang tua sambung yang selama ini membiayai kami. Saya tidak ingin merepotkan juga beliau. Kebetulan beliau juga sebagai nelayan. Sebagai nelayan mencari ikan, begitu ada ikan ya sambil, kalau ada ikannya saya ambil ikannya. Kalau tidak ada saya beli di pasar baru bawa ke keliling. Ngampas sambil teriak-teriak ikan ya kan. Oke, saat itu Pak, apa yang menjadi kepuasan Pak Faisal saat itu? Apakah memang dengan jualan ikan bisa beli sesuatu sendiri gitu, atau apa yang ingin dicapai saat itu? Waktu itu apa ya? Kalau kita berbicara tentang malu kan otomatis teman saya aja enggak begitu kan gitu. Iya. Ya kalau waktu masih ngojek sambil sekolah sambil ngojek, ya saya agak malu juga sih sebenarnya. Cuma saya udah saya mau cari duit saya bilang, ya kan? Setelah tamat baru saya ini enggak terang-terangan kan, artinya ngapain malu kan? Kita cari rezeki yang halal. Kalau kondisi orang tua alhamdulillah mencukupi. Cuma ya saya berusaha bagaimana tidak orang tua ini tidak terbebani lagi, ya berusaha mencari rezeki sendiri. Alhamdulillah di saat masih muda, ya alhamdulillah sudah punya kendaraan mobil sendiri ya kan. Alhamdulillah. Ya itu. Dari jualan ikan itu Pak? Dari mobil dari jualan ikan. Ngantar-ngantar. Tapi saat itu nggak jualan di kios di pasar gitu ya Pak? Hanya keliling aja ya? Hanya keliling. Begitu ada yang menawarkan petak di pasar, tertarik. Akhirnya jualan ikan juga di pasar. Saat itu tahun berapa? Saya kurang tahu tahun berapaan ya. Tapi di umur Bapak? Ya masih setelah 20? Ya 20-an lah, 20-an lebih lah, 20. Sebelum nikah sudah ini. Saya nikahnya 2000 berapa ya? 2011. Nikah, jadi sebelum itu ya berusaha di pasar. Oke. Kalau tentang keluarga Pak, Bapak dari berapa bersaudara? Alhamdulillah kami 5 bersaudara. Saudara kandung 3, saudara sambung 2, artinya 5 semua. Alhamdulillah cewek 1. Oke, baik. Saat itu Pak, kenapa dari sebelumnya seorang penjual ikan dan kemudian tertarik ke dunia politik? Apakah memang ada yang meminta atau dari lubuk hati sendiri? Apa ya? Kalau dibilang tertarik tidak tertarik. Sama sekali tidak ada keinginan waktu itu menjadi anggota terjun ke politik. Saya masih ingat. Ini mungkin karena rezeki ya. Salah satunya paksaan dari kakak saya, namanya Pak Joni. Saya nggak tahu waktu itu abang saya meminta bagaimana di daerah Lok Tuan ini, khususnya Selambe ini penduduknya hampir 3.000 suara, ya kan? Jadi beliau tertarik di Lok Tuan ini, paling tidak di Selambe ini harus ada yang mewakili masyarakat di parlemen. Akhirnya waktu itu ditelepon sama kakak, Dek, coba cari orang, ya kan, siapa yang bisa kita usung. Nanti sampaikan, nanti abang saya, Pak Joni, yang siap membantu segala-galanya. Jadi berjalan waktu, saya mencari. Berarti saat itu sebenarnya bukan Pak Faisal yang disuruh ya? Ya. Bukan, tidak. Pak Faisal disuruh nyari malah ya? Pak Faisal disuruh cari, ya kan? Ya. Jadi saya mencari, saya datang ke Pak Ustadz, namanya Pak Ustadz Salam. Saya datang namanya ke Pak Rizal, Ketua RT 05. Ayo, siapa yang mau ditunjuk? Kalau bisa, mereka semua yang mau mereka yang saya tawarkan. Ya. Tapi waktu itu apa ya? Karena mereka, saya sampaikan, insya Allah yang membantu kakak saya. Cuma berbalik bertanya, kalau abangnya yang membantu, kenapa bukan Faisal? Ya kan? Ya. Saya bilang saya tidak mau, ya kan? Ya. Jadi lama mencari, akhirnya tidak ada. Ya mau tidak mau abang saya, udah
kita harus ada keterwakilan dari Lok Tuan Selambe ini. Akhirnya Faisal ditunjuk, walaupun sebenarnya Faisal sama sekali tidak ingin. Saat itu tidak mau ya Pak? Tidak mau. Bayangkan Mbak Rahma, di saat saya dicalonkan saja, itu waktu itu kebetulan saya dimasuk di Partai Nasdem. Waktu itu masih baru Partai Nasdem. Mulai masuk tahun berapa itu? Saya nggak ingat tahun berapa. Tapi sudah tidak sibuk dengan berjualan ikan? Masih sibuk. Oh, masih. Artinya saya diusung karena tidak ada yang mau. Ya. Mau tidak mau Faisal yang harus maju. Saya masih ingat, saya bilang kalau memang Faisal, tokoh-tokoh masyarakat di sini Faisal ditunjuk, saya ingin jangan sampai hanya mendukung begitu saja. Saya ingin bukti. Akhirnya apa? Saya masih ingat waktu itu malam Kamis sebelum 2014. Saya undang semua tokoh-tokoh masyarakat, nelayan di rumah ibu saya ini. Ya. Akhirnya apa? Rembuk. Saya datangkan abang saya. Dan abang saya pun, Bang Joni, di dalam rapat itu tetap masih melempar ke orang. Ayo siapa yang mau, ya kan? Kalau bisa saya bilang, apakah memang Pak Joni sebenarnya enggak pengen juga adiknya jadi anggota dewan ini Pak? Ya unik juga ceritanya gimana ya. Dulu Pak Joni itu ketemu dengan namanya Pak Darsono. Pak Darsono ada ikatan bisnis waktu itu. Pak Darsono orang tua kami ketua partai Nasdem. Waktu itu saya belum kenal. Ternyata usut punya usut, Pak Darsono itu meminta Pak Joni. Pak Joni supaya mau jadi calon DPR. Tapi waktu itu abang saya menolak juga. Bahkan Pak Darsono selalu gimana? Harus ada. Setelah itu saya dengar istrinya lagi. Istrinya pun diminta sama Pak Darsono waktu itu. Ke abang saya menyampaikan saya saja tidak bisa diurus, apalagi orang masyarakat kan. Kalau gitu meminta supaya Pak Joni mencari orang. Itu. Jadi awalnya bukan saya sebenarnya. Itu. Ya apa ya? Saya bilang gimana? Tidak ada keinginan sama sekali. Di saat rapat malam Kamis itu, kakak saya masih menyampaikan ke masyarakat, ayo siapa yang mau kita tunjuk. Kita harus buktikan kalau di Lok Tuan ini, khususnya di Selambe ini, harus ada terwakilan. Karena kenapa? Teman-teman, abang saya itu melihat begini, kenapa tertarik ke situ juga, melihat di Lok Tuan ini, khususnya Selambe ini, penduduknya sangat banyak waktu itu. Di saat ada pemilu, ya kan, orang pasti datang ke sini, ya kan? Pasti datang ke sini. Iya. Setiap ada pemilu pasti datang ke sini. Tapi setelah itu tidak ada lagi, ya kan? Artinya kami tidak terperhatikan. Akhirnya apa? Harus ada anak pesisir yang sebagai apa? Supaya bisa maju, ya kan? Saat itu Pak Faisal memang selalu ikut ya kalau ada rapat-rapat gitu. Nggak ada juga. Nggak ada. Jadi bayangkan Mbak Rahma, di saat saya pun dicalonkan, itu kan mengumpulkan KTP. Ada namanya waktu itu O250. Harus setiap calon itu harus mengumpulkan KTP 250 orang sebagai tanda dia benar-benar serius masuk di memilih ya partai itu dan ada orangnya. Saya waktu itu tidak mengumpulkan karena memang tidak ada keinginan waktu itu, ya kan? Sebenarnya ngapain? Istri saya waktu itu menangis. Karena abang saya ini memaksa bagaimana Faisal supaya bisa dicalonkan. Istri berarti tidak mendukung saat itu Pak ya? Faisal tidak didukung. Karena waktu itu lagi rame-ramenya apa ya? Di berita apa? Lagi pejabat-pejabat di luar, lagi ada kasus atau apa. Itu yang ditakutkan. Jangan suami saya sampai istri saya itu menghadap sama abang saya. Tapi saya nggak tahu. Sampai mertua saya pun yang dari Marangkayu datang ke sini, artinya meminta ke abang saya kalau bisa menantunya jangan jangan dicalonkan. Itu saya kekhawatiran keluarga. Tapi di hasil rapat kemarin saya masih ingat yang bersuara lantang waktu itu bahkan bukan orang di sini, bukan orang Selambe, yaitu almarhum Muje.
namanya Mujtahidin. Waktu itu langsung bersuara, Faisal kita dukung. Wah, semuanya serentak, iya Faisal. Oh, Jadi itu gitu. salah Tapi satu. ada kedekatan dengan beliau saat itu, Pak? Nah, Nggak ada. Kenapa tiba-tiba juga Pak Faisal ya? saya yang nggak gitu? tahu ya. Saya mungkin karena begini, Mbak Rahma. Saya awalnya itu sambil sekolah ngojek. Setelah itu jual ikan. Iya. Setelah jual ikan berusaha mempunyai namanya anggota nelayan. Alhamdulillah saya punya satu kapal, tiba-tiba punya orang, ya kan. Setelah itu naik lagi sedikit, saya punya bagang yang mempekerjakan itu sampai 10 sampai 11 orang. Artinya mereka melihat Faisal ini bisa sebenarnya. Ya kan, kenapa? Dia dari awal nol itu, tapi setelah berjalan waktu dia punya ABK anggota-anggota di nelayan. Dia bisa memimpin sebenarnya. Itu mereka pikirkan. Nah, kalau saya kan tidak terpikir ke situ. Iya. Bahkan saya serius nggak ada niat, Mbak Rahma. Artinya begitu saya sudah didaftar ya saya masih santai jual kelilingnya motor, keliling kenaan, ya kan. Sambil teriak-teriak ikan, memang karena tidak ada niat waktu itu. Saya bilang kalau mau jadi, ya kan. Kalau enggak, memang tidak ada. Saya tidak mau, ya kan. Ya kan. Itu. Berarti tidak ada usaha saat itu ya dari Pak Faisal sendiri ya untuk mencari suara ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang berusaha ini orang-orang dekat saya. Nah, saya pun di awal mencalonkan itu berbicara pun tidak bisa. Ya tuh. Sampai sekarang pun kadang gimana ya? Tidak ada keberanian berbicara di depan orang banyak. Di saat lagi sosialisasi, saya itu tidak banyak berbicara. Paling kalau ini kadang nangis saja, ya kan? Yang berbicara orang-orang kakak saya, tim ini. Ya. Karena saya tidak tahu apa yang saya mau bicara. Ya kan? Nangisnya di sini nangis pura-pura atau terharu? Gimana ya? Pak? Terkadang saya melihat orang ini luar biasa dukungan waktu itu. Ya kan? Ya beban juga mungkin sebenarnya juga ya. Karena di saat sosialisasi itu pasti ramai terus. Wah, kadang tidak berani juga berbicara depan orang banyak. Kadang ya udah. Itu yang saya rasakan waktu itu. Oke, baik. Setelah akhirnya Pak Faisal memutuskan untuk maju. Kemudian bagaimana Pak Faisal meyakinkan keluarga, terutama istri dan mertua tadi yang memang sangat-sangat tidak membolehkan ini? Ya, waktu itu ya cuma udah kita jalani aja dulu, ya kan? Kita lihat, ya kan? Kalau terpilih syukur, kalau enggak ya sudah, ya kan? Oh gitu. Ya kan? Jadi doanya ibu berarti saat itu jangan sampai terpilih lah gitu Pak. Bahkan ibu saya waktu itu, mama saya merasa kenapa sih Faisal adikmu yang disuruh, kenapa bukan kamu, ya kan? Ya kan? Nah, cuma ya itu. Karena mungkin kakak saya ingin melihat Loktuan khususnya Selambai ini waktu itu bagaimana supaya orang tidak masuk begitu saya, ya kan, begitu sudah dipilih mereka tidak hadir lagi di sini, yaitu mereka ingin bagaimana. Maksudnya tidak hadir lagi tuh nelayan-nelayan gitu kan? Enggak, ini daerah kami ini daerah lumbung suara, ya kan. Di saat suara kami diambil udah jadi kadang tidak ke sini lagi. Nah, artinya itu yang dilihat kakak. Kita tidak boleh begitu. Kita harus menjadikan satu orang di sini di Loktuan khususnya yang di Selambai. Bagaimana ada perwakilan supaya masyarakat daerah Loktuan khususnya Selambai ini bisa terperhatikan. Ya kan? Jangan setelah terpilih tidak ada muncul atau apa. Itu yang itu. Ya itu yang dipikirkan waktu itu. Oke. Saat itu waktu sosialisasi kan berarti yang banyak berbicara itu kakak. Apa yang saat itu kakak yakinkan kepada masyarakat terutama yang ingin memilih Pak Faisal saat itu, Pak? Mereka cuma meyakinkan seorang anak nelayan, seorang anak pesisir yang tinggal di pesisir bisa berbuat juga. Ya kan? Jangan lihat Faisalnya sekarang, tapi lihat Faisal yang akan datang. Ya kan? Terus terang, Mbak Rahma, di saat saya menjadi anggota DPR, 1 rupiah pun tidak ada duit saya. Ya kan? Dari kakak? Semua dari kakak. Karena memang saya tidak
tidak mau waktu itu. Nah, cuma dia mau melihat kalau ada anak pesisir yang maju, insya Allah ke depan nanti menjadi contoh. Mungkin bisa saja nanti setelah saya ada adik-adik saya, ya kan, ada saudara-saudara saya, mereka tidak merasa ini lagi. Faisal aja bisa, ya kan? Itu yang sebagai contoh. Itu mereka yakinkan ke masyarakat. Faisal insya Allah bisa berbuat. Nah, ya itu. Oke, baik. Saat itu akhirnya Pak Faisal duduk di kursi DPR, tapi harus di partai dulu, Pak ya. Nah, waktu di partai itu, Pak, Bapak nggak ada kepikiran kalau saya tahu politik nggak ya ini nanti gitu, Pak? Udah, kalau rapat, ya kan, udah saya banyak diam. Dengar aja mereka, apa celotehan mereka teman-teman, ya kan. Saya enggak ini. Saya kan enggak ngerti masalah politik waktu itu. Udah, hadir saya datang, ya kan. Ada rapat saya datang, ya kan. Tapi enggak banyak berbicara. Nah, itu yang Faisal lakukan. Ya kan? Baik, Pak Faisal. Kemudian setelah akhirnya bisa berpolitik nih ya, kemudian akhirnya bisa duduk di kursi dewan di tahun 2014 berarti ya, di periode pertama saat itu, dan langsung menjadi wakil DPRD, wakil ketua DPRD saat itu. Nah, dengan background Pak Faisal yang masih belum tahu apa-apa ini ya, gitu, berpolitik dan duduk di kursi dewan saat itu seperti apa, Pak? Ya, gimana ya? Ya sedikit kaget juga ya, karena ya saya tidak menyangka juga seorang Faisal yang tidak mengerti politik terus maju jadi calon anggota dewan, suara waktu itu membludak. Nah itu. Ya kan? Jadi berapa senior kami yang dulunya banyak, begitu masuk Faisal langsung melampaui. Suara saya waktu itu 2.612. Wah. Di Partai Nasdem alhamdulillah melihat waktu itu bukan karena pendidikan juga, itulah luar biasanya di Nasdem juga, siapa suara yang tertinggi akhirnya ditunjuk juga jadi wakil ketua. Waktu itu saya jadi wakil ketua DPR, posisi wakil ketua 2. Ya sempat saya bilang apa ya, tapi di DPR kan ada ini ya, ada protokol lah. Ya kan, apa yang kita pimpin, apa yang ini selalu ada biasanya kan. Tinggal saya sebagai orang pemula terkadang karena waktu itu pimpinan ada 3, ketua, wakil 1, wakil 2. Ya, kalau agak sulit saya lihat ya saya serahkan ke wakil 1-nya. Kalau agak gampang saya pimpin, udah saya aja ya kan. Ya itulah yang saya lakukan selama ini, alhamdulillah. Tapi berjalan dari waktu ke waktu, yang awalnya tidak mengerti apa, berbicara pun tidak tahu, ya kan. Akhirnya saya rasakan, ya kan. Ternyata belajar dari situ kan, Pak ya. Belajar dari situ, sehingga ya udah, saya harus lakukan apa yang harus saya lakukan, ya kan. Apa yang harus saya bicarakan, alhamdulillah. Yang dulunya kalau berbicara di depan orang banyak gitu, Mbak Rahma, kadang gemetar kan, ya kan? Tapi sekarang alhamdulillah, ya kan? Walaupun ada sedikit-sedikit, tapi tidak peduli lah, yang penting bisa lancar lah dibanding dengan yang dulu. Yang penting nyambung lah ya, kalau yang penting nyambung. Syukurnya juga, Mbak Rahma, saya merasa karena ada kekurangan waktu itu, saya berusaha kekurangan ini saya harus bisa berbuat yang lebih baik, yang lebih bagus lah. Alhamdulillah, walaupun tidak banyak berbicara di parlemen waktu itu, saya melakukan dengan aksi nyata, ya kan? Tidak banyak bicara, tapi perbuatannya ada. Perbuatan ya kan. Bayangkan, alhamdulillah, hampir semua anggaran-anggaran yang ada di lockdown, khususnya yang ada di Selambe ini, awalnya bukan APBD. Dari aspirasi Bapak Faisal? Bukan dari aspirasi juga. Saya dana pribadi? Bukan dana pribadi, tapi seorang Faisal yang dari pesisir, bagaimana bisa terbangun Bontang ini, ya kan, lewat bukan APBD, ya kan, waktu itu, khususnya yang ada di lockdown ini, ya kan. Jadi Faisal melanglang buana bolak-balik ke Jakarta, ya kan? Mencari anggaran, ya kan.
Wah, begitu dapat sedikit-sedikit, wah ternyata di pusat itu banyak anggaran. Baik, bagaimana saat itu Pak Faisal akhirnya bisa mendapatkan anggaran dari pusat ini, Pak? Gimana ya? Saya karena waktu itu saya seorang pimpinan, wakil ketua, pasti ada kelebihan sedikit lah. Bisa mengajak teman-teman di pemerintahan, ya kan? Walaupun sebenarnya di saat ada di sana bukan Faisal yang berbicara, tapi mengajak mereka, sosialisasikan Bontang gimana, ya kan? Akhirnya itulah politik saya, cara saya, bagaimana saya menutupi kekurangan saya, mengajak teman-teman. Ya alhamdulillah banyak anggaran di pusat yang perlu kita jemput sebenarnya, ya kan? Tinggal keseriusan kita. Ya alhamdulillah selama jadi anggota DPR ini memang saya niatkan saya ingin berbuat, Mbak Rahma, karena kenapa? Saya selalu ingat abang saya di saat mencalonkan adiknya Pak Joni, selalu disampaikan ke masyarakat seberapa besar pun biaya yang saya keluarkan buat adik saya, ya kan? Setelah kalau jadi Rp1 pun saya tidak akan meminta untuk dikembalikan. Itu. Beliau tidak mau. Nah, itulah tanggung jawab saya. Saya harus. Beban nggak sih Pak kalau saat itu dengan malah seperti itu? Ya, termasuk ini. Saya bilang, saya berpikir apa yang harus saya lakukan ini, ya kan? Karena beliau menyampaikan dan menyampaikan setiap sosialisasi ke masyarakat. Saya dukung adik saya ini, saya bantu adik saya ini karena Allah Ta'ala, ya kan? Saya tidak akan sampai detik ini, sudah hampir 2 periode, kakak saya tidak pernah meminta tolong kembalikan duit saya. Cuma pesannya beliau ke orang-orang, kalaupun nanti ada biaya yang saya keluarkan, saya niatkan kalau memang itu artinya biaya itu yang saya keluarkan itu bagaimana supaya ini menjadi pahala buat ibu saya. Sampai saya nangis waktu itu, Mbak Rahma, ya kan? Karena saya berpikir, karena kalau ingin maju menjadi anggota DPR, kalau tangan kosong juga harus ada, paling tidak kan biaya apa namanya, biaya spanduk atau apa, ya kan? Biaya sosialisasi. Betul. Ya kan? Itu kan termasuk pengeluaran. Selama ini menyampaikan ke masyarakat setiap sosialisasi, seberapapun biaya yang saya keluarkan buat adik saya niatkan saya tidak akan meminta untuk dikembalikan di saat jadi. Itulah sebagai beban juga apa yang harus saya lakukan setelah jadi nanti. Alhamdulillah ya, karena kakak menyampaikan di saat Faisal berbuat sesuatu, ya kan, kalau itu baik, ya mudah-mudahan ada pahalanya, dan pahala itu untuk orang tua saya, untuk ibu saya. Makanya selama ini saya berusaha berbuat apa saja tanpa saya berpikir apa yang saya dapatkan. Itu yang saya lakukan selama ini. Ikhlas saja lah Pak, ya? Ikhlas saja lah, ya kan? Ikhlas, dan insya Allah suatu saat akan ada keberkahan, ya kan? Di periode kedua saya menjadi anggota DPR, Rp1 pun saya tidak keluar juga. Tidak keluar duit, ya kan? Artinya kakak juga tidak keluarkan duit, walaupun sebenarnya di periode suara menurun, ya kan? Dari 2.612 menjadi 1.630. Tapi saya syukurnya bisa dibilang ya mungkin suara itu murni. Karena apa? Selama ini di saat periode pertama Faisal melakukan, tidak berpikir apakah orang itu memilih Faisal apa tidak, ya kan? Di saat membutuhkan bantuan, saya berusaha hadir, ya kan? Berusaha membantu sesuai dengan kemampuan saya. Bayangkan Mbak Rahma, wakil ketua dulu itu punya fasilitas mobil, mobil KT8, mobil pejabat KT8, ya kan? Dan bahkan saya meminta satu lagi mobil Innova. Mobil KT8 itu di saat ada orang mau minjam, saya pinjamkan. Bahkan saya masih ingat orang sakit, saya masih ingat ada orang yang meninggal, kami muat. Karena waktu itu istrinya menyampaikan, suami saya masih bisa ditolong, belum meninggal. Sampai di rumah sakit PKT, ternyata apa dibilang? Sudah meninggal. Ini dari tadi sudah meninggal, kaget kami. Ya kan?
Bayangkan mobil KT8 apa? Kenapa? Saya bilang ini mobil masyarakat. Betul. Ya kan? Bukan mobil pribadi Faisal. Kalaupun ada rusak pasti kantor memperbaiki. Ya kan? Di saat ada orang sakit, ada yang ingin melahirkan, ada pengantinan, saya lepas kunci, silakan pakai. Kalau mau pergi dinas, ya saya udah. Saya naik travel atau apa, ya kan? Paling kalau ada orang pinjam, ya masyarakat ya Pak ya, yang daripada yang membutuhkan. Di saat ada orang pinjam, Pak Faisal ada mobil, ada silakan pakai. Alhamdulillah. Itulah yang salah satu yang Faisal lakukan juga. Sehingga saya meyakinkan di saat kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, insya Allah pasti ada keberkahan dan ada manfaatnya juga. Masih ingat nggak Mbak Rahma? Faisal beberapa lalu ada di berita di media kejadian mobilnya terbalik di jalan tol. Oh iya betul. Saya ingin tanya itu nanti Pak ya. Sebenarnya kenapa dan kenapa tidak memakai mobil dari kantor juga? Gitu ya. Tapi saya akan jeda terlebih dahulu. Iya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Faisal. Sebenarnya sangat mengharukan juga ya dengan ceritanya karena jiwa sosialnya Pak Faisal ini sangat memotivasi banyak orang gitu. Tapi kita akan lanjutkan nanti di segmen kedua. Tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Faisal. Pak, tadi kita sudah nyinggung-nyinggung tentang saat itu ya, beberapa waktu yang lalu Bapak mengalami kecelakaan. Seperti apa itu Pak? Ceritanya waktu itu Pak. Baik, Mbak Rahma, beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu, mungkin Mbak Rahma dengar kecelakaan seorang anggota DPRD Negeri Kota Bontang. Ya itulah saya. Ya alhamdulillah, walaupun kecelakaan, tapi syukurnya kami tidak apa-apa. Artinya hanya kendaraan mobil saja yang sampai sekarang tidak bisa dipakai. Ya, tapi orangnya pada selamat semua. Tapi kalau dilihat dari kendaraan, mungkin ada beberapa teman juga menyampaikan, wah ini luar biasa ini. Kok Faisal tidak kenapa ya? Cuma itu saja yang saya langsung pikirkan. Mungkin ini buah keberkahan di saat kita ingin melakukan sesuatu tanpa kita pikirkan apa yang harus kita dapat. Kan? Paling tidak mungkin ada orang yang 10 orang kita bantu, ya kan? Kita bantu, mungkin ada di antara mereka 10 itu ada yang mendoakan kita. Mudah-mudahan Faisal selama ini sehat dan selamat selalu. Sehingga alhamdulillah saya satu ini pun tidak ada yang lecet. Tidak ada yang lecet. Wah, syukurnya alhamdulillah yaitu kemarin kecelakaan di jalan tol. Kalau kecepatan ya luar biasa kecepatannya. Tapi alhamdulillah Pak ya, alhamdulillah tetap selamat ya, karena ya doa-doa dari orang-orang masyarakat yang mendoakan kita, berbuatlah tanpa menginginkan sesuatu, insya Allah ada keberkahan. Yang bisa kita dapat. Baik. Seperti yang diceritakan Pak Faisal tadi bahwa saat itu menjadi wakil ketua DPRD Bontang mempunyai keistimewaan tersendiri Pak ya saat itu. Benar. Nah, dengan periode kedua ini Pak, apakah rasa istimewa itu masih ada Pak? Ya, kalau sebagai anggota biasa kan pasti ada anunya, tapi kan paling tidak hampir sama saja, tapi ada kelebihannya sedikit lah. Kelebihannya sedikit di saat jadi pimpinan kita bisa mengajak teman-teman di pemerintahan untuk bersama-sama kemana, ya kan? Kalau di anggota jadi komisi kan kita harus ini, bagaimana satu komisi itu kadang ada 7 atau 8 orang. Kita memasukkan jadwal, keinginan, ya harus dirembukkan sama-sama. Ya kan? Begitu dirembukkan, ayo kita berangkat ke sini ya kan? Berangkat mencari anggaran. Kalau pimpinan kemarin, ya walaupun kita tidak mengajak teman-teman, ya kan? Ikut aja Pak, atau sendiri aja gitu? Bisa. Ya. Bayangkan waktu itu, kenapa banyak anggaran saya dapat di Kota Bontang ini, Mbak Rahmat, di periode kemarin. Sebenarnya saya coba berusaha memanfaatkan posisi saya waktu itu sebagai wakil ketua DPR Kota Bontang.
Awalnya saya tidak tahu, tidak ngerti apa-apa, tapi saya yakin pasti ada kelebihannya. Bayangkan, mungkin bisa kita lihat ini Mbak Rahma yang ada di Loktuan ini khususnya yang ada di jembatan di Kampung Selambe ini semua ini anggaran dari pusat. Anggaran pusat. Di saat itu dari perjuangannya Bapak Faisal ya? Perjuangan Pak Faisal yang tidak ngerti apa-apa, berusaha ingin berbuat, ketemu orang-orang provinsi, ketemu orang pusat, ternyata ada jalan-jalan yang bisa kita ditunjukkan. Akhirnya begitu sudah tahu jalannya, akhirnya memasukkan di jadwal. Pimpinan berangkat ke sini mengajak ini ya kan. Begitu mengajak dinas terkait, alhamdulillah, walaupun perjuangannya memang awalnya itu agak susah untuk mendapatkan itu. Perlu perjuangan, ya kan? Dari bukan seperti membalikkan telapak tangan, ya kan? Harus ada proses, betul. Ya kan? Begitu tahu ada anggaran di sana yang tersedia, udah kita mempersiapkan segala sesuatu di sini, yaitu namanya DED, perencanaan. Ya. Akhirnya waktu itu Faisal memang berniat, Faisal ingin membangun Bontang ini, ya kan, khususnya Loktuan Selambe ini, bukan dari APBD, ya kan, ingin berusaha bagaimana mencari anggaran pusat. Ya. Walaupun kalau berbicara APBD mungkin tidak bisa gitu Pak. Tidak bisa. Pak, aspirasi Dewan sih berapa, ya kan? Ya, betul. Paling tinggi kalau pimpinan waktu itu hanya 4 atau 3 M. Ini kan berpuluh-puluh miliar, ya, betul. Ya kan? Jadi berpikir, begitu dapat informasi, siapkan perencanaan. Akhirnya lewat aspirasi saya waktu itu menyiapkan perencanaan yang disebut DED. Begitu sudah siap, mondar-mandir ke Jakarta, akhirnya dapat. Udah 2016, 2017, 2018, di akhir 2019, alhamdulillah. Jadi tidak bilang setahun 2 tahun. Ternyata perlu waktu ya Pak ya. Perlu waktu, ya kan? Perlu waktu untuk memperjuangkan. Ya. Saya berharap kemarin Mbak Rahma, ini kan suasana politik waktu itu. Iya. Pembangunan jembatan yang ada di Bontang ini dari APBN, khususnya yang ada di Loktuan Selambe ini, saya berharap itu sebelum pemilihan dilaksanakan, ya kan? Berharap bagaimana supaya Faisal bertambah suaranya kan, masyarakat. Ternyata enggak. Setelah selesai pemilu baru terlaksana. Tapi saya enggak pantang menyerah, ya kan? Saya berusaha untuk bagaimana supaya PBN itu datang ke Bontang. Alhamdulillah beberapa tahun ini berpuluh-puluh miliar yang ada yang bisa saya datangkan dari Bontang dari khususnya di Selambe ini ya. Selambe ini. Jadi kadang teman-teman setiap saya musrembang itu terkadang ada perwakilan RT ya. Terkadang mereka protes. Kenapa Loktuan itu daerah pesisir itu di situ aja pemerintah Bontang melakukan seminisasi ya kan? Nah, begitu saya naik sambutan udah saya terangkan. Saya bilang di Bontang khususnya yang ada di Loktuan Selambe itu bukan dari APBD, itu dari APBN, ya kan? Nah, cuma waktu itu Faisal berusaha bagaimana caranya mencari anggaran di pusat. Makanya di saat setiap musrembang itu saya selalu mengingatkan pemerintah Kota Bontang, ayo kita bersama-sama ke Jakarta, ya kan? Ke pusat, karena di sana itu banyak anggaran, saya bilang, yang perlu kita jemput, ya kan? Karena Bontang ini memerlukan anggaran yang cukup besar untuk membangun sesuatu. Saya sih niatnya gimana APBD Kota Bontang ini untuk kesejahteraan masyarakat. Dari pembangunan kalau memang memenuhi persyaratan untuk sebagai linknya di pusat, kenapa kita tidak lakukan? Iya, betul. Ya kan? Gitu. Oke, baik. Setelah akhirnya di periode kedua ini Pak, menjadi anggota di Komisi 3. Nah, apa yang menjadi permasalahan saat ini yang masih digodok dan mungkin masih menjadi permasalahan di Komisi 3 Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Rahma. Ya.
di saat sudah masuk periode kedua saya tidak menjadi wakil kepimpinan lagi karena kursi kurang, ya kan, kurang satu di Barat hilang. Nah, memang niat saya itu bagaimana supaya masuk di komisi yang ada infrastrukturnya. Nah, ternyata infrastruktur itu di komisi 3. Betul. Nah, karena saya melihat masih banyak infrastruktur, masih banyak kegiatan-kegiatan yang perlu kita benahi, yang perlu kita bantu, ya kan? Nah, kita bantu banyak, baik dari jalan, masalah banjir, ya kan? Nah, makanya saya masuk itu di komisi 3, khususnya masalah banjir, ya kan? Kami lagi berjuang ini bagaimana supaya komisi 3 ini memperjuangkan, mengajak pemerintah supaya bagaimana Bontang ini, karena beberapa tahun lalu kita bisa rasakan banjir di saat hari raya, ya kan? Kita ingin bagaimana supaya tidak tahun-tahun selanjutnya tidak tidak banjir, tidak ada banjir sampai tinggi paling lagi, tidak Pak, ya? dari APBD, paling tidak setelah dari APBD nanti kita mengambil dari APBN juga. Karena selama ini saya rasakan Mbak Rahma, banyaknya berpuluh-puluh miliar itu di anggaran itu sebenarnya di pusat itu banyak. Ada gitu ya? Banyak, ada. Cuma tinggal keseriusan kita. Saya selalu ingatkan pemerintah, setiap rapat itu saya selalu ingatkan, ayo lengkapi perencanaan, mari kita bersama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri, ya kan? Mari bersinergi antara DPR dengan pemerintah supaya anggaran pusat itu bisa kita ambil, ya kan? Tapi Pak Faisal melihatnya seperti apa sih pemerintah untuk menanggapi permasalahan ini, Pak? Banjir khususnya. Kalau banjir ini ya saya lihat sih serius dan serius ya. Serius juga. Karena sampai saat ini Tapi ada usaha nggak sih Pak pemerintah mengambil anggaran pusat ini? Saya belum tahu sampai di mana usaha itu, karena apakah mereka sudah jalan, cuma saya pribadi atau saya komisi 3 tidak ini karena karena tidak pernah diajak. Karena selama ini kan setiap musrembang itu saya selalu sampaikan, mari bersama-sama menjemput anggaran, bersinergi. Saya berharap sih mudah-mudahan pemerintah sudah ke sana juga, ya kan? Kalau saya bilang tadi serius, ya saya bilang kenapa ya? Karena setiap masalah banjir ini kan kita komisi 3 ini sangat-sangat apa ya? Sangat konsen sekali. Bahkan kita mau membuat masalah perda banjir. Khusus menangani masalah banjir ini supaya apa? Bisa teratasi dengan cepat. Iya. Bayangkan komisi 3 lagi berjuang bagaimana perda ini sudah bisa selesai, ya kan? Nah, karena ada anggaran yang harus kita selesaikan di masalah banjir ini. Nah, saya bilang kenapa serius tidak serius? Karena sampai saat ini saya mendengar master plan kan belum selesai. Betul. Master plan belum selesai. Ya? Tapi itu ditarget nggak sih sebenarnya Pak, master plan itu harus 2023 ini selesai gitu atau memang seharusnya selesai biar kita sudah selesai, kita bisa tahu anggaran apa yang kita butuhkan. Betul. Ya kan? Anggaran apa dari pusat yang kita ini, ya kan? Kalau sampai 2012 tidak ada, berarti di mana seriusnya kan? Maka saya bilang serius tidak serius. Seriusnya apa? Mereka sudah menggelontorkan untuk master plan. Ya. Tapi yang tidak seriusnya sampai sekarang kan belum selesai. Ya, ya kan? Jadi gimana saya bilang? Makanya saya bilang serius tidak serius. Ya kan? Itu Mbak Rahma. Jadi mudah-mudahan teman-teman di pemerintahan, karena beberapa dinas, khususnya PU, beberapa kali kami panggil. Terakhir minggu kemarin kami panggil untuk ingin menanyakan sampai di mana master plan ini. Tidak hadir. Tidak hadir. Jadi saya laporkan ke pimpinan. Pimpinan, kami sudah beberapa kali memanggil dinas PU, hanya ingin diwakilkan. Saya tidak mau, saya bilang. Itu saya bilang serius, tidak serius, ya kan? Oke, baik. Tapi Pak Faisal, kalau kita melihat pemerintahan saat ini, sebenarnya harus seperti apa sih Pak, gitu, untuk memajukan Kota Bontang, terutama dengan visi misinya yang memang konsen di pariwisata dan juga UMKM, Pak? Saya mungkin begini, tidak perlu panjang lebar, tetap sinergi saja.
ya kan, di tingkatan atas ini antara DPR dan pemerintah, ya kan, supaya betul-betul Bontang ini lebih bagus, lebih hebat lagi, ya kan. Jangan cuma jalan sendiri-sendiri juga, ya kan. Karena kenapa? Kalau kita bersinergi, insya Allah banyak yang kita dapatkan, ya kan. Apalagi pemerintah sekarang kan UMKM-nya kan yang ingin. Ini kan sudah mulai menggeliat Pak ya. Ya, ya itu. Oke, baik. Kemudian Pak, kalau saya bertanya tentang apa yang sudah dilakukan Pak Faisal, apakah sampai saat ini masih ada masyarakat yang berpikiran tanda kutip ya Pak, yang Pak Faisal apalagi sih ini yang dilakukan gitu Pak, ada nggak Ya, Pak? artinya begini Mbak Rahma, semua orang itu kita tidak bisa puaskan. Betul. Semua orang kita tidak bisa kita ingin buat sesuatu, kita tidak bisa melakukan semuanya. Saya sudah 2 periode ini. Iya. Periode pertama saya menganggap sudah luar biasa. Saya bisa membawa anggaran pusat ke Bontang. Betul. Begitu juga periode kedua, ya kan? Bahkan bedah rumah daerah Lok Tuan ini luar biasa. Saya bawa. Tapi masyarakat belum merasa ini apa sih yang dilakukan. Iya. Karena itu. Tapi saya bilang, saya bukan alat pemuas, ya kan? Tapi paling tidak apa yang bisa saya lakukan untuk Kota Bontang. Itu. Ya alhamdulillah, saya berusaha berbuat saja. Bagaimana supaya Bontang ini bisa lebih bagus, khususnya yang daerah pemilihan saya, ya kan? Bagaimana supaya bisa berkembang. Bayangkan Mbak Rahma, Ya. Lok Tuan ini Selambe dulu itu tidak dilirik orang, ya kan? Artinya tidak khususnya sampai sekarang ini daerah Lok Tuan Selambe ini ada nggak kegiatan-kegiatan pemerintah yang ke sini, ya kan? Tidak ada kan? Iya. Paling larinya kemana, ya kan? Selama ini tidak ada. Saya yakin dan percaya, Kak Mbak Rahma, kalau Faisal tidak ada, mungkin tidak ada pembangunan di sini. Betul. Yakin dan percaya. Tapi saya harus sampaikan ke orang tua saya, ke RT, ke kelurahan yang lain. Di Lok Tuan yang ada di Selambe itu, jangan berpikir itu anggaran APBD Kota Bontang. Perjuangan Pak Faisal itu murni untuk perjuangan Faisal, bagaimana anggaran pusat saya bisa bawa ke Bontang. Betul. APBD aspirasi saya itu saya gelontorkan waktu itu di wakil ketua, saya bawa ke Berbas, ya kan? Saya bawa ke daerah Kampung Mandar. Kalau biasa ke Berbas itu ada pengecoran, itu aspirasi saya mulai. Di Bontang Baru, Tanjung Limau, ya kan? Itu aspirasi saya waktu itu. Tapi kalau yang saya bawa ke sini kecil, ya bisa dibilang kebanyakan dari APBN. Makanya saya jelaskan, makanya lewat PKTV ini saya sampaikan ke orang tua aku semua, ke RT atau apa. Alhamdulillah, pembangunan mungkin banyak orang bilang Faisal yang ada di Lok Tuan hanya memikirkan Lok Tuan Selambe, ya kan? Tapi saya harus sampaikan, kenapa saya pikirkan di Lok Tuan Selambe waktu itu? Karena kriteria yang ada di pusat waktu itu hanya ini yang masuk kriteria waktu itu dengan 16,6 hektar. Yang lainnya tidak masuk. Kampung Mandar, Bontang Kuala tidak masuk. Oh, saat itu Pak Faisal juga perjuangkan ya? Perjuangkan. Bahkan saya ngotot bagaimana Berbas waktu itu. Tapi alhamdulillah Berbas sudah mulai masuk. Makanya saya bilang setiap ini tolong usahakan DED-nya lengkap di Berbas itu supaya bisa mendapatkan anggaran seperti yang ada di Lok Tuan. Itu jadi saya sampaikan lewat PKTV ini, alhamdulillah anggaran-anggaran yang ada di Lok Tuan ini alhamdulillah murni dari APBN. Iya. Gitu. Oke. Setelah akhirnya Pak Faisal saat ini sudah duduk di kursi dewan ada 2 periode Pak ya? 2 periode alhamdulillah. Oke. Apa yang menjadi suka duka seorang Pak Faisal duduk di kursi dewan Pak? Suka dukanya ya? Iya. Kalau sukanya banyak. Banyak. Kalau sukanya ya kita bisa di saat ada kegiatan bisa kita perjuangkan. Kegembiraan suatu luar biasa itu. Kepuasan tersendiri Kepuasan. ya Pak? Di saat ada masukan pemerintahan, aspirasi masyarakat, ternyata terselesaikan, terlaksana, itu kepuasan. Ya kan? Suka, sangat suka kan? Artinya kepuasan. Dukanya ya itu di saat
apa yang kita sampaikan ke pemerintah tidak bisa terlaksana. Terkadang masyarakat juga menagih kita. Apa sih sudah berapa kali jalan ke sini ya kan? Sudah berapa kali ditinjau ke tempat kami kok enggak ada ya kan? Menjadi menjadi duka juga lah. Ya, tapi sukanya alhamdulillah. Selama ini kita bisa membantu masyarakat ya kan? Bayangkan mungkin Mbak Rahma orangnya kaya raya ya kan? Tapi belum tentu bisa mau mengelontorkan anggaran-anggaran. Betul. Ya kan? Tapi kalau kita di DPR, mungkin saya tidak punya apa-apa, tapi lewat mulut saya, ya kan, saya bisa meminta ke teman-teman pemerintah, ke provinsi, ke pusat, ya kan, nilainya luar biasa, ya kan, dan bisa terlaksana. Itu yang luar biasa, Mbak Rama. Oke, baik. Apakah seorang Pak Faisal setelah 2 periode ini duduk di kursi Dewan, ada yang berbeda nggak Pak? Apakah seorang Faisal yang dulu ya Faisal yang sekarang gitu? Bedanya apa ya? Sama aja sih Mbak. Artinya dulu jadi wakil ketua, jadi anggota biasa, sekarang ya sama saja. Makanya kemarin Mbak Rahma, satu keistimewaan saya didukung sama kakak saya. Begitu jadi anggota DPR pertama, kakak sudah menawarkan, Faisal, udah tinggalin Selambai, tinggalin Lok Tuan, itu ada rumah di BSD, ambil aja. Bahkan rumah dan mobil saya sudah disiapkan. Cuma waktu itu saya berpikir, saya kan cuma jadi anggota DPR cuma 5 tahun, belum tentu terpilih lagi. Setelah itu mau apa gitu? Mau apa lagi? Mending saya tinggal di sini, ya kan? Kadang teman-teman berpikir, kenapa sih tidak tinggal di mobilnya diparkir di sana, di luar hujan kehujanan, panas kepanasan, ya kan? Kenapa tidak pindah? Saya cuma simpel aja jawaban saya itu. Saya ini anak pesisir. Jadi kalau beli ikan di pasar itu, anggaplah sehari 30.000 saya bilang. Kali 30 hari 900.000. 900.000 duit uang ikan itu saya tidak keluarkan. Ya kan? Cukup saya datang ke saudara-saudara saya dapat, pasti saya dikasih ikan. Itu satu alasan yang simpel aja kalau ditanya orang. Padahal saya cuma berpikir saya tidak perlu tinggalin Lok Tuan Selambai ini, karena saya ingin berbuat sesuatu. Gitu. Oke. Apa yang sudah dilakukan seorang Pak Faisal, terutama di kampungnya Pak Faisal nih di Selambai, Pak? Nah, ini Mbak Rahma ini harus begitu selesai liputan nanti ini harus menshot-shot semua ini, memvideokan. Siap. Nah, ini alhamdulillah di Lok Tuan ini, walaupun di luar sebenarnya saya sudah banyak yang melakukan, cuma yang kelihatan di sini. Dulunya di Lok Tuan di Selambai ini, khususnya daerah saya ini, itu jembatan kayu. Ya kan? Bahkan kumuh dilihat, sangat kumuh waktu itu. Alhamdulillah dari anggaran pusat itu berpuluh-puluh miliar bedah rumah, baru-baru ini ada sekitar 200 rumah yang kita bantu lewat pusat dengan anggaran 57 juta. Air PDAM, ya kan, gratis, ya kan. Jalanan walaupun tidak selesai. Air PDAM gratis. Gratis. Oh, khusus pemasangannya, ya. Oh, pemasangannya. Pemasangannya. Lumayan, Mbak Rahma, itu kalau biaya itu kadang 2 juta 700 sampai 3 jutaan. Itu gratis. Ada beberapa ada ratusan juga. Alhamdulillah program itu setelah di sini selesai, kita lempar ke tempat-tempat lain lagi. Karena memang kenapa terfokus ke sini, karena kriterianya larinya ke sini. Dan satu kebanggaan saya juga, Mbak Rahmat, Lok Tuan ini sudah bisa dibilang daerah wisata juga lah. Karena berdirinya kokoh di sana Masjid Terapung. Kalau dulu itu sangat perjuangannya luar biasa loh, Mbak Rahma. Saya masih ingat waktu itu di wakil, saya ditelepon sama waktu itu pemerintahnya Bu Neni. Ditelepon, tiba-tiba telepon masuk, saya lihat, wah ini Bu Neni. Begitu saya angkat, gimana bla bla bla, ujungnya Nanda, saya dipanggilnya Nanda karena biasa akrab kan. Bagaimana Masjid Al Muhajirin itu kita bongkar waktu itu. Kaget saya. Kok mau dibongkar Bunda? Masjid itu punya sejarah, saya bilang. Nggak bisa asal langsung membongkar. Alasannya apa Ibu? Ya kita akan perluasan
perluasan Masjid-masjidnya. pelabuhan, Oh. perluasan pelabuhan. Nah. Terus insya Allah beliau menyampaikan insya Allah kita akan bangunkan masjid terapung yang indah. Saya bilang, oke Bunda kalau ada janjinya begitu. Terus apa tugas saya? Diberi amanah waktu itu, tugasnya Nanda udah hubungi tokoh-tokoh masyarakat, takmirnya, bagaimana supaya mau dibongkar. Jadi masjid terapung ini bukan asal berdiri. Ya. Ya kan? Karena ada masjid sebelumnya namanya Al-Muhajirin. Ya. Begitu saya datangi tokoh masyarakat, Pak Ustadz Ahmad, orang tua kami, Haji Bukri, dan yang lain, tidak ada yang setuju untuk dibongkar. Karena kenapa? Sudah pernah dijanji tapi tidak terrealisasi. jadi mereka khawatir. Kalau mau, Pak Faisal, Nanda Faisal, Dibagusin. bangunkan dulu kami, baru kami bongkar. Wah, saya bilang nggak bisa langsung dibangunkan dulu kan? Ya. Jadi saya bilang, saya yakinkan sama orang tua saya waktu itu, Pak Ustadz Ahmad, Pak Haji Bukri, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah saya bilang selama Nanda Faisal masih ada di DPR, insya Allah saya bilang, saya akan perjuangkan bagaimana terbangun masjid terapung ini. Alhamdulillah mereka yakin sehingga terbangunlah. Kami bongkar masjid lama, waktu itu ada di Dinas Perhubungan kosong, lantai 2, akhirnya kami alihkan sementara di situ. Ya. Lewat aspirasinya Pak Faisal waktu itu. Pengadaan air wudunya, listriknya, dan mempercantik. Lewat situ. Setelah itu, ya setelah dibongkar, ya sebenarnya ada rasa kekhawatiran juga waktu itu. Saya bilang ini sudah mau habis periode, tapi belum ada tanda-tanda kan? Ya. Tanda Untuk pembangunannya untuk ya. pembangunan. Wah, saya gelisah juga saya bilang. Ya. Saya bilang setiap ada acara masjid saya umumkan, sampaikan kita akan ada masjid terapung yang baru. indah ya kan. Tapi sudah mau di penghujung ini tidak ada tanda-tanda. Tapi saya yakin aja karena di dalam saya kan di Banggar, anggaran ada, Oh, ya kan. Nah, cuma kan saya berharap waktu itu sebelum pemilu sudah terbangun, Ya. ya kan. Tapi berbicara lain, ternyata sesudah pemilu baru ini. Ini ada sejarah salah satu bagaimana ada masjid terapung di sini. Alhamdulillah, ini salah satu kebanggaan saya juga. Perjuangan juga, Di saat kita ingin melakukan sesuatu dengan ikhlas, insya Allah ada ininya lah. Dan yakinlah apa saja yang ingin kau lakukan, apa saja yang kita lakukan, insya Allah selama kita jangan pikirkan dulu apa yang harus kita dapat. Iya, betul. Waktu itu ya udah, saya hanya berjuang bagaimana ada masjid terapung. Periode lanjutnya saya niatkan mudah-mudahan ada masjid terapung ini. Alhamdulillah saya bisa terpilih lagi tanpa 1 rupiah pun duit waktu itu. Ya. Oke, baik. Kalau saya berkata bahwa ada sebenarnya Pak Faisal bangga ini sebagai anggota DPRD, betul? Siap. Bangga ya Pak ya. Kebanggaannya seperti seorang anak pesisir menuju parlemen, ya kan? betul. Oke, baik. Yang terakhir saya ingin bertanya Pak, apakah di periode selanjutnya ini masih akan berjuang lagi? Insya Allah, sebenarnya saya sudah minta izin kemarin dari abang saya, Bang Joni, saya ingin masuk di provinsi. Oh. Karena saya melihat itu provinsi itu banyak anggaran yang bisa kita bawa ke Bontang. Tapi beliau tidak mengizinkan, Faisal harus duduk lagi di kota Bontang dulu, ya kan? Masih banyak PR yang belum terselesaikan, ya kan? Khususnya daerahmu, ya kan? Daerah Lekuan Selamba ini masih banyak. Apa yang masih menjadi PR Pak? Mengawal pembangunan ini belum selesai, ya kan? Mengawal pembangunan belum selesai, dan masih ada yang ingin dibangun. Terutama di pesisir ini belum ada PAUD. Ada PAUD sekolah ini, PAUD usia dini, tapi itu hanya numpang. Saya berharap saya harus menyelesaikan ini nanti. Alhamdulillah kemarin sudah ada posyandu yang kita bangun. Alhamdulillah tahun ini sudah hampir selesai. Artinya itu salah satu masih PR Faisal. Insya Allah tahun 2024 ini saya niatkan diri saya lagi mewakafkan diri untuk maju lagi jadi anggota DPR. Berharap mudah-mudahan doa kita semua saya bisa maju lagi. Amin. Ya kan? Amin. Saya ingin berbuat lebih
baik lebih lagi. lagi. Nah, oke, baik, terima kasih Pak Faisal atas waktunya sudah ngobrol banyak dengan saya di program Dewan Menyapa ini. Kita akan bertemu di lain waktu dan sehat selalu Pak Faisal. Makasih Mbak Rahma, sehat selalu juga Mbak Rahma. Amin. Makin segar, sehat terus. Oke, terima kasih Pak Faisal. Ya, assalamualaikum. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Bapak Faisal. Kita akan berjumpa kembali dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain. Tetaplah di Dewan Menyapa. Dan saya Rahmatalita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.